Dinas Kebudayaan Kota Makassar berupaya untuk melestarikan sejarah peninggalan megalitik yang ada di Kota Makassar. Hal ini mendorong Dinas Kebudayaan untuk melakukan kajian melalui Focus Group Discussion atau FGD yang digelar di ruang sidang Museum Kota Makassar, Jalan Balai Kota pada Kamis 20 Maret 2025. FGD ini menghadirkan mitra Dinas Kebudayaan, diantaranya Balai Pelestarian Kebudayaan Sulsel, Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, tim ahli cagar budaya, dan stakeholder lainnya. FGD ini bertajuk Strategi Pelestarian Tinggalan Megalitik Makassar menuju pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Andi Hervida Atas, mengatakan, Dinas Kebudayaan berkewajiban untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan situs-situs yang ada di Kota Makassar, termasuk situs megalitik Beroangin Toa yang berada di Kelurahan Birak, Kecamatan Tamalandrea. Situs ini merupakan satu-satunya situs megalitik yang ada di Kota Makassar yang meliputi berbagai artefak megalitik seperti batu berlubang, lumpung batu, dakon, batu bergores, batu temu gelang, dan sumur tua yang menandakan bahwa adanya kehidupan di masa lalu. Adapun beberapa situs megalitik yang telah dikaji sebelumnya, misalnya situs Amanagapa dan beberapa makam hingga cagar budaya yang ada. Diharapkan situs-situs tersebut dijadikan sebagai destinasi budaya oleh Dinas Pariwisata agar bisa menarik pengunjung. Diketahui FGD ini dibuka oleh staf ahli wali kota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Pemkot Makassar, Aryati Puspita Sari Abadi. Pada kesempatan itu, ia menekankan bahwa Makassar memiliki warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Ya, jadi kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan, ya, kita membuat forum grup diskusi untuk melihat situs yang masih diduga objek cagar budaya. Apakah objek ini memang selanjutnya akan ditetapkan untuk menjadi ditetapkan oleh SK Wali Kota setelah melalui kajian seminar. Apakah situs ini memang merupakan situs yang wajib untuk ditetapkan sehingga nantinya situs-situs ini harapan kami untuk menjadi destinasi yang ada di Kota Makassar, karena kita ketahui bersama seperti tadi yang dikatakan dalam sambutan wali kota bahwa Makassar ini memang sangat minim untuk destinasi yang bisa dijadikan kunjungan oleh para tamu yang ke Makassar. Nah, ada beberapa sebenarnya situs yang sudah kita tetapkan, sudah kita kaji sebelumnya. Nah, situs ini harapan kami adalah oleh Dinas Pariwisata dijadikan destinasi sehingga Kota Makassar ini betul-betul nanti akan terlihat bahwa merupakan kota destinasi budaya dengan berbagai banyaknya situs-situs yang sudah terlihat dan juga objek bangunan-bangunan cagar budaya yang juga sudah ditetapkan. Bu, sejauh ini ada berapa banyak situs megalitik yang dimiliki atau dikelola sama Dinas Kebudayaan? Kalau yang situs megalitik ini baru pertama ini, tetapi situs-situs lainnya ya seperti sudah ada situs Amanagapa itu sudah dipelihara, terus ada beberapa makam ya, tetapi memang kami sendiri melihat bahwa kondisi akses untuk menuju ke situs-situs tersebut memang harus butuh kolaborasi dengan dinas terkait sehingga kenyamanan para pengunjung untuk menjadikan situs tersebut menjadi destinasi harus merasa nyaman dan punya akses yang representatif untuk bisa dikatakan bahwa situs tersebut akan menjadi destinasi. Sudah banyak seperti Makan di Ponegoro itu juga situs yang ditetapkan oleh kami dan dipelihara oleh Dinas Kebudayaan. Bu, seperti apa proses pemeliharaan dilakukan Dinas Kebudayaan untuk menarik, untuk menambah daya tarik situs megalitik ini dikunjungi banyak orang? Ya, ini kan baru didiskusikan. Berikutnya kalau melihat
kondisi yang ada di lapangan, situs ini bisa nanti dengan lokasinya yang begitu luas dan ada hamparan sawah, sebenarnya ini akan menarik untuk menjadikan satu destinasi yang bukan hanya orang berkunjung ke sana hanya melihat satu objek saja, tetapi harus ada objek-objek lainnya yang terpadu, sehingga itu bisa menarik para wisatawan untuk berkunjung di situs tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.